Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah wa qala ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali dalam kuliah subuh Ramadan. Dalam keadaan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siapa saja yang bersyukur atas nikmatmu akan aku tambah nikmat kepadanya. Tetapi yang kufur mengingkari atas nikmat darinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, jamaah yang berbahagia, mari kita mencoba untuk sharing tentang dalam rangka thalabul ilmi al-Islam, khususnya di bulan Ramadan ini. Pada kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan fitnah di akhir zaman. Suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, sahabat Abu Dzar menghadap Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, aku ingin engkau berikan jabatan." Apa kata Rasul? Kemudian Rasulullah SAW mendekati Abu Dzar dan kemudian menepuk punggungnya atau pundaknya dan seraya mengatakan, "Wahai Abu Dzar, engkau ini adalah seorang yang lemah, sementara kepemimpinan itu adalah amanah. Dan pada hari kiamat nanti, kepemimpinan itu akan mendapatkan kehinaan dan penyesalan. Orang-orang, kecuali orang-orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya." Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, setiap diri kita itu adalah pemimpin. Setiap diri kita dilahirkan oleh Allah di muka bumi ada sebagai khalifah fil ardh, yaitu sebagai pemimpin di muka bumi. Baik kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ayah, apakah kita sebagai ketua RT, apakah RW, apakah perangkat desa, apakah kita baru mengemban jabatan yang saat ini kita emban di dalam dunia pekerjaan kita. Dan semua itu perlu diingat bahwa akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan Abu Dzar, sahabat Rasulullah yang namanya Abdurrahman bin Samurah, itu juga pernah menghadap Rasulullah memohon atas jabatan kepada Rasulullah. "Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'al al-imarah fa innaka in a'titaha an ghairi maslah a'inta 'alaiha wa in a'titaha an maslah ukilta ilaiha." Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kalian atau kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Kata Rasul, sesungguhnya pemimpin itu diberikan kepadamu karena diminta. Jadi kalau kita meminta suatu jabatan, maka Rasulullah telah melarangnya.
maka kamu akan memikul tanggung jawab sendiri. Tapi berbeda dengan dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu bukan karena diminta, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya. Ketika kita menerima jabatan amanah yang diberikan kepada kita tanpa sedikit pun kita ambisi dan tanpa sedikit pun kita meminta atas jabatan amanah itu, maka kita akan dibantu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, masih senada dengan larangan meminta jabatan. Masih dengan makna hal tersebut bahwa pernah suatu ketika Abu Musa, sahabat Rasulullah, dua orang sahabat juga menghadap Rasulullah. Apa yang disampaikan? Yaitu, wahai Rasulullah, angkatlah kami dalam atau sebagai pejabatmu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya ini, lan aula tastamilu ala amalina man aroda. Kamu tidak akan memberikan jabatan kepada kalian, kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya. Ini era di Rasulullah, dan Rasulullah menjadi teladan umat. Demikian anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya yang memohon jabatan kepadanya, yang tergiur dengan maksud apa? Rasulullah melarang agar mereka itu terhindar dari fitnah kedudukan. Sebab dalam Islam, di dalam memimpin itu bukan menjadi hal yang ringan, tetapi ada tanggung jawab yang berat, tidak hanya sekedar di dunia, tetapi Allah akan meminta pertanggungjawaban kelak kita di akhirat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama, bahwa secara umum tugas utama seorang pemimpin itu adalah satu, untuk menjaga agamanya. Yang kedua, urusan dunia itu dalam saat dia memimpin maka diatur sesuai dengan aturan agama. Karena itu tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu sangatlah besar. Sehingga tak heran jika banyak orang yang ketika diminta untuk memimpin sesuatu, banyak yang menolak. Karena memahami begitu beratnya ketika sudah menjadi seorang pemimpin, tanggung jawabnya adalah dunia akhirat. Menjadi pemimpin itu kadang-kala serba salah dengan anggotanya, dengan rakyatnya. Benar belum tentu benar di mata rakyatnya. Apalagi tidak dilakukan dengan benar. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, maka tanggung jawab pemimpin itu sangat berat, maka konsekuensinya harus mau menanggung resiko yang diimbannya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka mari kita belajar kepada kisah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, salah satu khalifah yang beliau pernah berujar, jika ada seandainya seekor keledai itu terperosok dalam perjalanan, maka niscaya Umar akan meminta pertanggungjawabannya. Sampai perjalanan seekor keledai saja dipikirkan oleh Umar. Bahkan Umar rela ketika malam harinya keluarganya dilarang untuk menghidupkan lampu ketika berbicara urusan yang bukan haknya. Kalau ini uang rakyat, maka matikan lampu itu. Itulah yang dicontohkan Umar bin Khattab ketika sebagai khalifah. Karena tanggung jawab pemimpin di mata umat Islam itu menjadi sangat berat. Tak ada kenikmatan yang dirasakannya. Bahkan kadang-kala mendapatkan celaan. Bertindak benar belum tentu itu hal yang benar di mata orang lain. Apalagi bertindak yang salah, bersikap tidak adil, maka akan menjadi cemoohan orang lain. Doa ini akan mengalir kepada Allah, kepada kita semua. Ketika doanya baik, kita menjadi keadilan yang kita utamakan, maka doa ini akan juga mengalir kepada kita sebagai seorang pemimpin. Tapi sebaliknya, inilah yang harus kita perhatikan. Demikian tanggung jawab seorang pemimpin di mata umat Islam. Bila keadilan itu sudah hilang,
maka ancamannya sebagai pemimpin adalah tempatnya hanya satu, yaitu di neraka. Kalau tidak mampu berbuat adil, artinya tidak mampu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, maka tanggung jawab kepada Allah sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini jelas Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian mau, aku akan memberitahukan kalian tentang imaroh. Apa imaroh itu? Awalnya adalah celaan, yang kedua adalah penyesalan, yang ketiga adalah azab. Kecuali kata Rasulullah, yaitu adalah illa man adil, yaitu orang imarah, pemimpin yang adil. Hanya satu-satunya itu. Jika mampu berbuat adil, maka jaminannya adalah dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah dan tidak mendapatkan celaan, tidak mendapatkan penyesalan di kemudian hari, dan azab Allah jauh darinya. Maka berbicara tentang kepemimpinan di akhir zaman itu penuh dengan fitnah tentang kedudukan yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW pada sahabatnya ketika pada meminta sebuah jabatan. Di akhir zaman itu namanya wejangan-wejangan yang kami sampaikan di muka itu seakan-akan sudah tidak ada. Karena setiap orang hampir meraih hal itu. Lupa bahwa dirinya memiliki agama. Dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh beserta sahabat-sahabatnya di dalam masalah kepemimpinan. Maka seolah-olah menjadi seorang pemimpin saat ini itu menjadi hal yang biasa dan tidak menakutkan. Sehingga hanya sekedar menurutkan hawa nafsunya tentang kemewahan, tentang status sosial, tentang kepopuleran hidup di dunia, penghormatan atas dirinya dan keluarganya, sehingga mudah untuk diperoleh. Tetapi sebetulnya adalah ini sangat mengkhawatirkan ketika tidak mampu menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Yang adil itulah yang akan sulit dilaksanakan oleh setiap seorang pemimpin jika tidak hati-hati. Masyaallah muslimin, pemirsa yang berbahagia. Jangan sampai kita sebagai khalifah fit'at ini menjadi pemimpin di muka bumi sebagai apapun kita sebagai pemimpin, baik itu keluarga, baik itu di masyarakat, di organisasi maupun di tempat kerja kita dimanapun berada, maka harus kita perhatikan hal yang jelas. Ketika itu dilarang oleh Rasul dan Allah, maka mari kita tinggalkan kebiasaan yang kurang baik itu. Jangan sekedar hanya menuruti hawa nafsu dan ambisi untuk mencapai tujuan tertentu, tapi itu hanya hal yang sementara kehidupan di dunia. Rasulullah bahkan menggambarkan kerakusan seseorang terhadap satu jabatan itu melebihi 2 ekor serigala yang dilepas karena lapar di tengah segerombolan kambing. Beliau bersabda, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dilepas di tengah gerombolan kambing lebih merusak daripada merusaknya seorang terhadap agamanya, karena ambisi untuk mendapatkan harta dan kedudukan yang tinggi. Namun fitnah seperti ini memang sebetulnya sudah menjadi bagian dari nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal beliau, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innakum syatahrisuna alal imarah, wa sayatasiru nadamatan wa khasrata yaumil qiyamah." Sesungguhnya kalian akan berambisi akan jabatan kepemimpinan. Padahal kelak di hari kiamat, kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan. Rasulullah sudah menyampaikan jauh-jauh hari bahwa suatu ketika di akhir zaman, yang namanya perebutan kekuasaan itu akan terjadi. Dan semakin itu menjadi rebutan banyak orang. Padahal kepemimpinan itu akan menjadi hanya sekedar penyesalan, celaan, azab dari Allah ketika tidak dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah SAW sampai menasihati para sahabatnya itu agar apa? Agar tidak muncul fitnah tentang kedudukan itu. Dan jangan sekali-sekali kita meminta kepemimpinan itu jika kita tidak mampu. Tapi ketika kita mampu dan diberikan hak, dan itu memang benar-benar hak kita,
maka mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya menjadi pemimpin yang adil. Janganlah kamu minta untuk menjadi pemimpin, kata Rasulullah. Sesungguhnya jika kepemimpinan itu yang diminta, yang diberikan kepadamu atas permintaan dirimu, kamu akan memikul tanggung jawabmu sendiri. Apa yaitu? Azab Allah sangat pedih, celaan itu akan merajalela di hadapan kita, kemudian penyesalan akan kita raih di yaumul kiamah nanti. Tetapi sebaliknya, jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu bukan karena diminta, bukan karena meminta suatu jabatan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya. Apalagi kita mengemban amanah itu dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Allah akan berada melindungi hambanya yang menjadi pemimpin, mampu berbuat adil di dunia. Dia akan disenangi oleh rakyatnya, dia akan disenangi orang yang dipimpinnya. Tetapi kemudian di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan di mata Allah, dan jaminan Allah adalah surga. Karena menjadi pemimpin yang adil itulah adalah pemimpin yang sebaik-baik yang diharapkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa jamaah yang berbahagia, sedikit tentang fitnah akhir zaman atas kedudukan sebuah kepemimpinan ini menjadi pelajaran kita. Saya hanya sekedar watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, mengingatkan diri saya pribadi dan seluruh saudara-saudara saya agar mari kita sama introspeksi diri ketika kita menjadi pemimpin. Mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dengan amanah yang diberikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berbuat sebaliknya. Dan kata Rasulullah yang terpendek adalah janganlah kalian meminta suatu jabatan. Jika kalian diberikan dan itu hak dan kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya, kamu mampu menjalankannya, maka Allah pun akan meridhoinya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lisairil muslimina fastaghfiru wa innahu huwal ghafurur rahim. Demikian, semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.